Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrus shaum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat pada kesempatan hari ini adalah kenapa kita harus puasa. Ketahuilah, musuh kita yang sebenarnya itu tidak berasal dari luar. Musuh manusia yang sebenarnya adalah berasal dari dirinya. Dan musuh yang paling berat yang bisa ditaklukkan itu adalah hawa nafsu. Setan kemampuannya hanya sampai berbisik-bisik saja. Ketika dia berbisik, dengan mudah kita akan bisa menepisnya. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sebenarnya dhaif, lemah, kata Allah. Tapi ketika hawa nafsu bergejolak, menginginkan sesuatu yang haram selain Allah, maka setan akan membonsainya, menambah kuat tarikan itu, sehingga tidak sedikit di antara kita yang jatuh terpental, tergelincir, masuk ke jurang kehancuran hanya karena memperturutkan hawa nafsu. Maka wajar dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan, Abdulul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisani. Orang Islam, orang beriman yang paling mulia, yang paling bagus Islamnya adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga lisannya, tangannya berbuat baik, tidak melakukan perusakan. Wa abdulul mu'minina imanan, dan orang beriman yang paling abdul adalah orang yang ahsanuhum khalqa, yang paling baik akhlaknya, yang mampu menundukkan hawa nafsunya sehingga dia mampu berakhlak dengan baik. Wa abdulul muhajirin man hajara manahallah, dan seabdul-abdul orang yang hijrah adalah orang yang menghindari, menjauhi apa yang diharamkan Allah. Wa abdulul jihad man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla, dan jihad yang paling abdul adalah jihad melawan nafs, hawa nafsu. Memang di dalam hadis ini disebut jihadun nafs, jihad mengendalikan nafs, karena di dalam diri kita ini ada jiwa namanya nafs. Jiwa ini berkolaborasi dengan hawa nafsu, ditarik oleh hawa nafsu untuk memenuhi kebutuhannya, dibisikkan, dibimbing oleh syaitan ke arah kejahatan, dan sifat hawa nafsu ini tidak pernah puas terhadap apa yang dia peroleh, dia dapatkan. Maka seburuk-buruk manusia dalam pandangan Allah, seperti juga dikatakan Al-Ghazali, orang yang paling buruk, yang paling gelap ruhaninya, paling jauh dari Allah adalah orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?
Mereka inilah orang yang paling tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita puasa? Karena memang tidak ada cara yang paling terbaik yang diajarkan Allah untuk mendidik, mengendalikan hawa nafsu kecuali puasa. Maka di dalam ibadah puasa ini ada kesabaran. Kita diterpa untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena kerusakan bumi ini diawali dari hawa nafsu. Pernah satu waktu, walaupun mungkin ini sebuah hikayat yang tidak sesuai hadis sahih, tapi maknanya benar. Ketika malaikat mengkritik Allah, ya Rabb, kenapa engkau ciptakan manusia itu buat kerusakan aja di bumi? Bagaimana tidak buat kerusakan? Mereka diberikan hawa nafsu. Bagaimana tidak buat kerusakan? Mereka kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ratusan triliun, ribuan triliun, bahkan kuadrat triliun. Mereka kumpulkan dana uang, buat senjata pemusnah massal, buat senjata kimia. Ujung-ujungnya apa? Bunuh manusia, menghancurkan gedung-gedung pencakar langit yang sudah mereka buat. Ujungnya pengerusakan. Jadi untuk apa mengumpulkan uang sebanyak itu? Toh ujung-ujungnya hanya merusak, menghancurkan tatanan kehidupan dunia kita. Semuanya berawal dari hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itulah Al-Quran, Allah Ta'ala mensiapkan satu metode terbaik untuk mengendalikan hawa nafsu, yaitu puasa. Dan puasa ini dijadikan sebagai pilar agama Islam, tiang agama Islam setelah melaksanakan ibadah sholat. Dan kita melakukannya diwajibkan 1 bulan dalam 1 tahun. Itu minimal 1 bulan untuk mendidiknya, supaya berpengaruh dengan ke-11 bulan berikutnya. Karena memang tidak bisa hawa nafsu ditundukkan, dikendalikan, kecuali wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nafsu itu tidak bisa dibunuh, dia hanya dikendalikan. Ya. Maka dalam satu hikayat disebut manusia dalam satu kampung ditarik hawa nafsu dari seluruh manusia sekampung itu, sekota itu. Tiba-tiba setelah ditarik Allah, dicabut hawa nafsunya, semua manusia duduk di masjid, gak mau berusaha, gak mau nikah lagi, gak mau membangun gedung-gedung pencakar langit, tak ada kreativitas lagi. Mau mereka bersama Allah saja, duduk di masjid, munajat, beribadah. Sehingga malaikat heran, ternyata manusia ini kalau gak ada hawa nafsunya taat banget ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan pun tidak bisa menggoda kita. Dia sudah mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau tidak ada hawa nafsu, tidak ada pembantuku, aku tidak akan bisa menghancurkan manusia. Berikan aku kendaraan, bantuan. Maka diberikanlah kita hawa nafsu. Ya. Maka ketika hawa nafsu kita berkeinginan kepada selain Allah, barulah muncul bisikan setan. Tetapi ketika hawa nafsu kita tertuju dan hanya menginginkan Allah, maka setan angkat tangan. Iblis pun tak mampu menggoda. Setelah dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan ke bumi, lalu apa yang dikatakan iblis? Fabima ahwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku, mengutuk aku ya Allah, aku akan menyesatkan seluruh hamba-hambamu di bumi nanti semua. Aku akan hancurkan mereka semua. Kecuali hanya satu golongan yang aku gak sanggup. Min ibadikal mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Siapa hamba Allah yang ikhlas, yang bebas dari godaan setan? Mereka berbuat hanya pingin ridha Allah. Mereka bekerja ingin ridha Allah, tak terpikir untuk memuaskan hawa nafsu. Apa yang mereka lakukan hanya Allah. Jadi apabila hati kita tertuju hanya kepada Allah, pingin ridha Allah, setan bingung, gak bisa godain. Tapi begitu hawa nafsu kita pingin sesuatu selain Allah, maka mulailah iblis, setan menggoda, berbisik. Ini mau lebaran nih, anak-anak belum punya baju, mobil belum diganti baru, ini mau jalan ke sana kemari kan ribet. Mulai hawa nafsu muncul, keinginan selain Allah.
beli mobil baru sama perlengkapan pakaian-pakaian mewah yang baru. Begitu muncul keinginan hawa nafsu, maka masuklah setan. Tuh, di kantor tuh masih ada uang itu sekian miliar, lu ambil aja 1 M dulu, ntar gak bakal ketahuan, kalau ketahuan kembaliin lagi. Masuk godaan setan. Tapi ketika kita hanya menginginkan Allah, 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 kita diamkan diri kita, kita tahan hawa nafsu kita, kita tenangkan nafs kita, mutmainnah dengan zikir kita hadapkan ke Allah. Ilahi anta maksudi, ya Allah, tidak ada yang kumaksud dalam hidup ini kecuali Engkau. Wa ridhoka matlubi, hanya ridhomu yang kucari dalam hidup ini. Setan bingung, ini mau disuruh ngapain, mau digoda ngapain? Digoda berzina gak mau, dia carinya ridho Allah. Digoda korupsi gak mau, dia kan pinginnya ridho Allah. Dia hanya pingin Allah saja, gak ada pinginnya yang lain. Dia berbuat baik karena Allah saja. Setan bingung, gak bisa dia menggoda lagi. Walaupun dia mampu mengalir di darah kita, walaupun dia mampu menetap di dinding-dinding qalbu hati kita, dia tidak mampu menggoda orang yang ikhlas. Maka kullu syai'in halik illa wajah, seluruhnya akan dibinasakan Allah kecuali wajahnya. Ibnu Abbas menafsirkan wajah zatnya. Syekh Abdul Qadir Jilani juga menafsirkan salah satu tafsir wajah di situ adalah amalan yang ketika kita melakukannya kita mengharap ridho Allah. Maka yabtaghuna wajhullah. Setiap kali ada ungkapan ayat Quran menggunakan kata yabtaghuna wajhullah, mengharapkan wajah Allah, itu maksudnya mereka mengharapkan ridho Allah ketika beramal. Nah, kullu syai'in halik illa wajah, seluruh amalan kita ini binasa, gak ada manfaatnya, gak bisa dibawa kepada Allah kecuali amalan yang mengharapkan ridho Allah. Itulah yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci untuk kita bisa menaklukkan hawa nafsu ya harus puasa, nahan diri. Kuncinya hati kita harus selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman Allah, maka Allah ikatkan kepada dirinya setan qarin. Fahuwa lahu qarin. Setan itulah yang menjadi teman setianya. Nah, kalau sudah setan kita lupa sama Allah, setan bersemayam di diri kita. Kalau kita sudah menginginkan sesuatu selain Allah, maka hawa nafsu kita bergejolak, tak lagi terkendali, maka jadilah kita manusia terburuk, setan-setan sebangsa manusia. Jadilah kita musuh-musuh para nabi, para rasul, dan musuh-musuh orang soleh. Kenapa? Karena nabi dan rasul itu memiliki musuh-musuh dari kalangan setan sebangsa jin dan setan sebangsa manusia. Maka musuh manusia ini sesungguhnya adalah hawa nafsu dia dan manusia-manusia yang dikendalikan hawa nafsunya. Maka bermula dari kita semua. Tidak ada yang lain yang paling kuat untuk ditaklukkan musuh itu kecuali hawa nafsu. Kalau orang lain di luar kita, sebenarnya segala sesuatu yang Allah tunjukkan kepada kita ada hikmahnya. Semuanya akan menjadi baik apabila kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Kita melihat orang berbuat jahat, baik buat kita. Di mana baiknya Ustaz? Ya kita datangi, nasihati dia. Dapat kita amal dakwah, amal soleh, amal kebaikan, menunjukinya kebaikan. Karena kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau kita nggak mampu mengendalikan hawa nafsu, kita kawani, kita motivasi dia buat jahat, hancur kita. Maka musuh itu bukan di luar, tetap di dalam. Dan hawa nafsu yang paling berat untuk laki-laki pemuda yang masih lajang adalah hawa nafsu kepada perempuan. Kata Imam Al-Ghazali, ma taraknu fitnatun hiya adarru 'alal rijal min fitnatin nisa. Tidak ada fitnah, cobaan yang paling berat yang dihadapkan kepada rijal, pemuda-pemuda yang Islam yang beriman, kecuali fitnah wanita. Coba saja kalau nggak percaya. Fitnah wanita itu paling berat, termasuk fitnah wanita cantik, itu paling berat diatasi pemuda. Tetapi untuk orang-orang tua yang sudah lemah, untuk orang-orang tua yang sudah melampaui masa mudanya, fitnah godaan hawa nafsu yang paling berat, kata Al-Ghazali, adalah fitnah jabatan. Maka orang-orang tua kita sudah yang sudah berumur banyak selalu akan
menghalalkan segala cara untuk menjadikan jabatan kita langgeng, untuk mendapatkan jabatan, karena memang itu yang paling berat diatasi orang-orang tua fitnahnya. Itu fitnah hawa nafsu, dan semuanya berawal dari hawa nafsu. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita khusyukkan, tundukkan hawa nafsu kita ini dengan ikhlas. Karena di bulan suci Ramadan inilah kesempatan kita yang paling berharga. Bulan ini bulan sabar. Maka kesabaran itu, kesabaran menahan hawa nafsu itu berujung surga, berujung bi ghairi hisab, balasan yang enggak ada batasnya. Kalau kita baca Quran, satu huruf dibalas 10 hasanah, bersedekah kali 10, kali 70, kali 700. Tapi ketika kita sabar menahan hawa nafsu, berpuasa, ana ajji'ubi as-sawmu li ana ajji'ubi, kata Allah. Puasa itu karena dia bernilai sabar, itu enggak bisa dinilai malaikat seberapa besar pahalanya. Yang bisa membalasnya hanya aku. Karena itu amalan rahasia hati, rahasia qalbu. Malaikat enggak tahu seberapa besar amalannya, pahalanya. Karena itulah nanti orang-orang yang mampu berhasil menahan hawa nafsunya, mengendalikannya dalam bulan puasa ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka akan diberikan pahala balasan berlipat ganda bighairi hisab, enggak ada batasnya. Maka satu-satunya amalan, salah satu amalan yang balasannya enggak bisa dihitung seberapa banyak oleh malaikat, hanyalah amalan sabar, amalan puasa. Dan karena itulah wajar sekali ketika puasa ini dijadikan Allah sebagai pilar agama kita, karena memang musuh terberat hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu